tegaskan bahwa nanti saya akan hadir di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Jadi itu hal-hal yang mungkin kalau selama ini masih dipertanyakan oleh berbagai pihak mengenai Pak Jokowi nggak akan hadir, ijazahnya tidak akan tunjukkan. Itu tidak benar dan kami tegaskan Pak Jokowi akan hadir nanti di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Semua dari SD, walaupun yang dipersoalkan yang UGM mungkin, tapi yang sebelum-sebelumnya Pak Jokowi juga berkenan untuk menunjukkan. Oh boleh mana. Boleh. Oh buat teman-teman tadi wartawan belum lihat ya, belum lihat bukti. Tolong dipamerkan sekali. Oke. Ya. Bukti dari tergugat satu Jokowi. Oke. Mana tadi? Zaki. Ayo Mas Andika. Juga ijazahnya tunjukin dong ijazahnya ini prinsipal kita. Oke. Ini adalah daftar alat bukti ya. Ya. Satu lembar ijazah sarjana. Satu lembar STTB SMA. Nah ini bacanya ini keterangannya ini Mas Bro. Oh iya. Salinan dari cetak PDF. Hasil scan dokumen. Mungkin Dian Sandi, mungkin dari Dian Sandi. Ya. Ada apa lagi? Artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan, ya. Kemudian yang kedua UGM selaku tergugat 2, tergugat 3 yang notabene adalah tempat di mana Bapak Joko Widodo berkuliah dan sudah berulang-ulang dinyatakan oleh Bu Rektor, oleh Wakil Rektor, ya, bahwa beliau alumni UGM, itu pun hanya menunjukkan kopi dari persidangan. Jadi tidak ada kopi ijazah pun tidak ada. Terkait dengan adanya penyerahan atas ijazah asli atas nama Pak Jokowi kepada Polda Metro Jaya, ini bukan semata-mata karena surat perintah dari penyidik, tetapi disertai pula adanya izin dari Ketua Pengadilan Negeri Surakarta. Bahwa ijazah yang dimiliki oleh Jokowi itu adalah ijazah palsu, dan kemudian skripsi yang juga dikatakan itu adalah skripsinya Jokowi itu juga yang tidak memenuhi syarat di dalam proses akademik. Mengapa? Karena Anda tahu ya, kalau namanya Anda menulis skripsi itu harus ada lembar pengesahan ya. Roy Suryo mengatakan bahwa coba Anda lihat ya, itu halaman pertama itu bagus pakai huruf-huruf yang bagus Times New Roman, tapi Anda lihat ya di dalam halaman berikutnya loh kok pakai mesin tik, kemudian ditambahkan lagi. Coba kita lihat halaman pengesahannya, loh kok yang tanda tangan cuma 1, loh kok nama pembimbingnya beda dengan nama pembimbing yang disebut-sebut oleh Jokowi dalam berbagai kesempatan gitu kan, yang kemudian ditambahkan oleh Dr. Tifa. Loh orang ini kan pada saat itu masih berusia 36 tahun, belum cukup kepangkatan akademisnya itu untuk kemudian menjadi pembimbing skripsi. Macam-macam yang mereka kemukakan ya, termasuk juga misalnya ada yang kemudian melakukan suatu analisis melalui AI dan juga melalui apa yang disebut dengan analisis melalui komputer ya. Ternyata misalnya skripsi yang dikatakan ditulis oleh Jokowi itu baru ditulis pada 2018 dan kemudian baru dimasukkan menjadi bagian dari daftar elektronik ya, tesis dan juga disertasi di UGM pada 2019 ya, dan kemudian editan terakhir itu baru dilakukan pada kalau nggak salah 16 April 2025. Dan kalau memang dia punya skripsi asli, orang-orang juga mempertanyakan, mana tunjukkan kepada kami benar itu skripsi asli atau bukan. Dan sedihnya, lagi-lagi sedihnya di Republik ini, itu baik petinggi-petinggi negeri ya, seperti Presiden Prabowo Subianto ataupun Luhut Binsar Panjaitan, itu mempertanyakan siapa sih mereka kemudian ribut-ribut mengenai ijazah Jokowi asli atau tidak asli. Bagaimana orang dia udah menjadi Presiden Republik Indonesia 10 tahun gitu kan, dan kemudian dia juga udah pernah menjadi gubernur di DKI Jakarta, pernah menjadi wali kota Solo, dan sebagai
sebagainya. Termasuk juga ada teman juga dari PDIP ya, kemudian mengatakan ya buktikan aja mereka yang kemudian ingin buktikan itu ijazah Jokowi itu asli atau tidak asli, ya mereka yang buktikan. Pertanyaan saya, mereka sudah membuktikan bahwa ijazah tersebut, skripsi tersebut itu tidak asli atau palsu ya. Dan kemudian kalau kemudian petinggi negeri ataupun dari Universitas Gadjah Mada tidak mau membuka diri ya, ini buat saya ini benar-benar mencoreng wajah kita ya. Bagaimana seorang pemimpin kemudian terus-menerus menutup diri untuk memperlihatkan mana ijazah aslinya ya. Kenapa? Sebab kalau dia benar-benar punya ijazah asli dan berbeda dengan ijazah yang selama ini dipertunjukkan baik itu oleh anggota Partai Solidaritas Indonesia ataupun oleh Jokowi kepada awak media, ini loh lihat nih, ini ijazahnya, padahal ijazah itu yang kemudian sudah dianalisis oleh Roy Suryo, oleh Dr. Tifa bahwa itu bukan ijazah asli, karena dari sisi fotonya juga bukan fotonya Jokowi, dari sisi lambang UGM juga tidak kena ke foto Jokowi. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita kembali membahas tentang seputar komentar-komentar netizen. Ya, di sini teman-teman terdapat komentar netizen. Usut tuntas perusak moral bangsa. Ya, di sini juga teman-teman terdapat komentar netizen. Hukum alam memastikan bahwa kebohongan akan membawa kehancuran. Ya, di sini juga teman-teman terdapat komentar, alhamdulillah jika berita ini benar, penasihat hukumnya harus dipidana 2 kali lipat dan seluruh pendukungnya juga harus dipenjarakan. Ya, di sini juga teman-teman terdapat komentar, bravo rakyat. Ya, semoga saja si Kurap cepat diazab yang memang berkuasa, amin. Ya, di sini juga teman-teman terdapat komentar, tangkap dan ikat kaki tangannya lalu bawa ke tengah lautan dan lepaskan di sana untuk makanan ikan. Ya, di sini juga teman-teman selain itu terdapat komentar, setuju Jokowi di Karangkeng. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, penjarakan biang dari segala masalah di bumi pertiwi ini. Ya, di sini juga teman-teman terdapat komentar, kalau punya ijazah asli pasti dan bangga ditunjukkan. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, hukum di negara bisa direkayasa, tapi hukum dari Allah akan tetap nggak dapat dihindari. Ya, di sini juga teman-teman terdapat komentar, orang-orang pejabat yang kekayaannya tidak masuk akal, geruduk rumahnya, solusi mengurangi korupsi. Ya, di sini juga teman-teman terdapat komentar, semoga kebenaran terwujud, jangan selalu menghindari dari pembuktian. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, mana berani tunjukkan ijazah Jokowi. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, kalau memang benar berita ini, hukum dengan pengacara-pengacaranya, mereka ikut adil dan menutupi kebebrokan Joko Widodo. Ya, di sini juga teman-teman selain itu terdapat komentar, sudahlah para terumul palsu ya palsu saja, jangan mencari-cari alasan, inilah itulah sudahlah capek. Ya, di sini juga teman-teman terdapat komentar, benar tak ini kalau dilepas bajunya diarak. Ya, di sini juga teman-teman terdapat komentar, ijazah dari mana yang mau ditunjukkan. Ya, di sini juga teman-teman terdapat komentar, alhamdulillah kalau hukuman seumur hidup or hukuman mati. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, maju terus, kira-kira malu apa enggak ya Jokowi dan keluarganya di demo rakyat kayak gini. Ya, di sini juga teman-teman terdapat komentar, kalau mau tahu bahwa telur itu busuk atau tidak harus dipecahkan, inilah yang terjadi sekarang, teka-teki ini harus terpecahkan. Ya, di sini juga teman-teman selain itu terdapat komentar, hukuman mati bagi pengkhianat negeri ini, siapapun, karena itu setia sidang selalu bilang hadir, tapi kenyataannya lihat sendiri. Ya, di sini juga teman-teman selain itu terdapat komentar, kebohongan meskipun disembunyikan ke dalam lautan akhirnya akan terungkap juga. Tinggal tunggu waktu saja kapan akan datang. Kebohongan akan selalu menghantui pikirannya selamanya dia hidup. Sini juga teman-teman terdapat komentar, semoga benar hukum ditegakkan terhadap siapa saja yang bersalah, karena agar negara semakin baik.
Ya, di sini juga teman-teman, selain itu terdapat komentar ngaku aja bahwa ijazahnya palsu, kelarkan. Di sini juga teman-teman, selain itu terdapat komentar terlalu panjang prosesnya, serahkan saja rakyat, tidak membutuhkan waktu 1 jam bares. Ya, di sini juga teman-teman, selain itu terdapat komentar Jokowi nggak punya rasa malu, dasar penipuan. Di sini juga teman-teman, selain itu terdapat komentar hari di sidang akhirat beserta para termulnya omong kosong semuanya. Ya, di sini juga teman-teman terdapat komentar jangan dibela orang yang bersalah, dosanya besar, uang nggak bisa digunakan di akhirat. Di sini juga teman-teman, selain itu terdapat komentar penjara sama termulnya karena sudah ikut berbohong. Ya, di sini juga teman-teman terdapat komentar Oto Hasibuan ini gimana anaknya sudah dipenjara berbohong bela ijazah palsu. Ya, di sini juga teman-teman terdapat komentar apa yang ditunjukkan, uang ijazahnya tidak ada, yang ada hanya yang palsu made in Pramuka. Ya, di sini juga teman-teman, selain itu terdapat komentar orang yang marah apabila ditanyakan ijazah Jokowi, orang itu termasuk termulnya, hingga marah kalau ditanya ijazah asli atau palsu. Ya, selain itu juga teman-teman terdapat komentar hukum terkesan menjadi tidak benar jika oknum pengguna ijazahnya yang menggunakan pas foto. Seseorang yang berada di dalam foto ijazah tersebut tampak berkumis dan berkacamata. Idealnya pengguna foto seperti itu mesti ditangkap dan diadili agar kegaduhan bisa menjadi reda. Ya, selain itu juga teman-teman terdapat komentar Jokowi Raja Bohong yang sudah tidak mungkin sembuh. Di sini juga teman-teman terdapat komentar saya ngurus skripsi anak memang sulit, sebelum sidang harus ada selembar pengesahan ditandatangani oleh dosen. Ya, di sini juga teman-teman terdapat komentar dahlah tukang bohong datang hadir di sidang pengacaranya, jadi tukang bohong sidang mana yang mau dihadiri, Pret. Ya, di sini juga teman-teman, selain itu terdapat komentar hebat dan luar biasa, kalau memang benar berita lawankan atau dagelan, mana ada yang berani nangkap langsung Pak Jokowi. Ya, di sini juga teman-teman terdapat komentar tebal muka yang dalam hal berdusta demi mempertahankan yang sudah jelas, pembuat onar yang rela berkhianat kepada bangsa, negara, tak berpikir oleh masa depan anak cucunya yang akan menjalani hidup di negeri ini. Sampai di sini teman-teman, sampai jumpa di kolom komentar.